2, siklus air. Mohon maaf, halaman 3 di bahan ajar. Silakan dibaca terlebih dahulu. Tuhan manusia perhatikan segala proses air terkecil air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dan sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Sudah selesai membacanya? Sudah. Di sini ibu memiliki alat peraga. Silakan kalian satu persatu setiap kelompoknya mengamati apa yang terjadi pada kegiatan alat peraga ini. Dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3 secara bergantian, boleh kan? Silakan untuk kelompok. Masih kelompok 1. Ada mengendap, ya. Nah, ada juga mengembur, betul. Nah, itu adalah salah satu proses yang terjadi pada daun anggur. Ada yang disebut dengan evaporasi, kondensasi, dan ada presipitasi. Nah, dari pengamatan kalian, silakan buka LKPD yang pertama. Silakan kalian kerjakan per kelompok di bawah alat tulisnya. Silakan untuk dikerjakan. Nah, ayo ke depan presentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1 untuk ke depan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Betul atau salah? Betul. Manusia membutuhkan air. Manfaat air apa saja? Mandi, jasa mencuci, minum, masak. Ada lagi manfaat air bagi manusia? Banyak sekali. Apakah makhluk yang lain juga membutuhkan air? Membutuhkan. Kita sedang berpuasa dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Apa yang kalian rasakan jika kalian tidak minum? Dan kita simak cerita tentang semut dan beruang. Perhatikan ke depan. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Beri beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air.
Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundaknya. Berhenti semut. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau aku cakar kau. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Tak ada gunanya semuanya. Aku bisa menemukanmu. Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih sangat banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. Dengar kataku. Gumam Berry sambil membalikkan tubuhnya. Aku tidak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi. Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah. Berry beruang sangat marah. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik. Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya. Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. Mana beruang itu sekarang? Ia sedang di rumahnya beristirahat. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang? Iya, ini memang jalan ke arah sarangnya. Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Berry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya, kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Mereka tiba di depan pohon tempat sarang si beruang. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali? Tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap Berry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya. Bahaya sekali. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air. Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Berry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Berry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Berry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya dan berkata kepada dirinya, Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini.
Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke sarangnya dan bruk, lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali oleh para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan, jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Oke, dari cerita tadi yang kalian dengar, yang kalian amati, yang kalian lihat, ada siapa saja di dalam cerita? Beri, semut, kelinci, tupai, tikus tanah. Kira-kira siapa yang baik karakternya dalam cerita ini? Tikus tanah. Kenapa tikus tanah dikatakan baik? Menolong. Lalu siapa lagi yang bisa dikatakan baik? Tupai. Kenapa tupai? Memberitahu jalan. Oke, siapa lagi yang baik? Kelinci. Kenapa juga kelinci? Memperingati agar tidak ke sarang beruang. Yang jahat di sini siapa?